Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita setelah sekian lama kita liburkan dikarenakan Ramadan ya, untuk salat tarawih. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan saat ini untuk bisa melanjutkan kembali materi dan pembelajaran kita mengenai tahsinu Al-Quran. Sebagaimana yang kita saksikan bahwa di layar kita insyaAllah ta'ala masih akan membahas mengenai hukum mad. Dan hakikatnya mad ini merupakan mad terakhir dalam pembahasan, yaitu pembahasan mad lazim. Ya, sebab mad lazim ini merupakan pembahasan terakhir dan merupakan mad yang paling panjang dari macam-macam mad yang lainnya. Sebagaimana Syekh As-Samannudi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Tuhfatus Samannudi, beliau mengatakan aqwal mudud lazimun, bahwa tingkatan mad yang paling kuat, artinya mad kadarnya yang paling panjang dari mad-mad yang ada, tingkatan yang pertama itu adalah mad lazim yang paling panjang. Sehingga dalam membaca mad lazim ini wajib bagi kita untuk membacanya dengan kadar yang panjang, dan telah disebutkan oleh para ulama dengan kadar 6 harakat, ai sita harakat. Sehingga kita harus perhatikan mengenai mad lazim ini. Dan yang dimana mad lazim ini kita sudah bahas bahwa mad lazim ini kan ada dua. Ada mad lazim kilmi atau kalimi, dan ada mad lazim harfi. Di mana mad lazim kilmi atau kalimi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, sebelum Ramadan. Kita sudah menuntaskan mengenai pembahasan mad lazim kilmi atau kalimi. Maka insyaallah taala fi hadzal yaum, ya fi hadzal yaum, pada malam ini kita akan membahas mengenai mad lazim harfi. Kemudian apa itu mad lazim harfi? Mad lazim kita ketahui kalau mad lazim itu artinya mad yang dibaca panjang 6 harakat. Adapun harfi bermakna adalah yang berada di dalam awal pada setiap surat. Jadi harfi itu adalah huruf yang dibaca panjang 6 harakat yang ada pada ayat pertama di beberapa surat. Ya, namun tidak di dalam semua surat, hanya ada beberapa surat saja. Ya, kalau dikatakan semua surat maka ini tidak benar. Ya, nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas. Nah, perlu difahami bersama bahwa tadi disebutkan bahwa mad lazim harfi adalah mad yang dibaca panjang yang ia berada di awal surat pada beberapa surat. Ayat yang pertama, ya, seperti contohnya kita ketahui di Al-Baqarah misalkan, itu kan diawali dengan alif lam mim. Ya, maka itu disebut dengan harfi, yaitu dengan huruful muqatta'ah. Nah, kemudian apa itu huruful muqatta'ah? Nah, ini harus kita fahami bersama mengenai apa itu huruful muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah adalah huruf yang terputus, ya, yang terdapat pada beberapa awal surat dalam Al-Qur'an. Ya, yang dimana dalam membacanya pun, ya, kita harus membaca sesuai dengan ejaannya. Kalau kita membaca sesuai dengan hurufnya, maka ini salah. Ya, saya dulu punya cerita ketika dulu mengambil sanad Quran. Di antara guru kami ada yang bercerita bahwa pernah ada suatu waktu di mana ada seorang thalib yang membaca Al-Baqarah itu baca alam.
Alif lam mim baca alam. Maka beliau mengatakan kalau alam berarti sama dengan surat Al-Insyirah, alam nasyrah. Nah kan seperti itu. Artinya membaca huruf yang berada di ayat pertama di beberapa surat ini tidak bisa kita membaca secara hurufnya, tapi kita harus membaca sesuai dengan ejaannya. Nah, ejaan ini harus kita pahami. Ya, alif, ba'u, ta'u, tha'u, jimun, ha'u. Nah, itu ejaan. Ya, ejaan. Nah, sehingga huruf muqatta'ah atau huruf yang dibaca pada awal surat itu terdapat 29 surat. Jadi dari 114 yang ada huruf muqatta'ahnya yang kita baca dengan cara membaca ejaan hurufnya itu terdapat berapa tadi? 29 surat saja. Sehingga selainnya tidak dibaca ejaan, melainkan sesuai dengan hurufnya. Sebagaimana disebutkan bahwa dari 29 huruf 29 surat tadi, huruf-huruf yang dibaca panjang yaitu lazim tadi yang ada berada pada huruf muqatta'ah itu terdapat 14 huruf. Jadi 14 huruf ini ini huruf muqatta'ah yang keluar di ayat pertama di beberapa surat. Yang kita dalam membacanya harus sesuai dengan ejaan dan membacanya dengan 6 harokat. Apa saja 14 huruf ini? Disebutkan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan silhu suhairan man qata'ka. Nah, silhu suhairan man qata'ka. Kaidah atau rumus tadi yang hurufnya berjumlah 14, dalam membaca hurufnya kita harus membaca dengan ejaan. Contoh tadi silhu berarti huruf apa? Shad. Nah, kan ada dalam Al-Qur'an itu surah Shad ya. Nah, itu kan di dalam Al-Qur'an tertulisnya cuma shad saja. Tapi kita dalam membacanya bukan so, bukan. Tapi kita membacanya sesuai dengan ejaannya. Apa itu ejaannya? Maka disebutkan ejaan ini adalah thulathiyil furufi wujidah. Ejaannya itu ada yang 3 huruf. Contoh, shad. Shad itu ejaannya apa? Sodun. Berarti kan ada shad, ada alif, kemudian ada dal. Nah, kalau kita melihat dari sisi hukum, maka ini karena ada mat, itu yang mengakibatkan dia harus dibaca lazim, dibaca 6 harokat. Dan mengapa kita ada memantulkan di akhirnya huruf dal? Karena memang secara ejaan shad itu ada dalnya. Tadi kan disebutkan ejaan shad itu adalah shad, alif, kemudian dal. Kalau dibaca shad, karena memang secara ejaan ada dalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ejaan adalah tadi sesuai dengan hurufnya, ejaan hurufnya. Kalau membaca sesuai hurufnya saja, maka kita harusnya bacanya apa? So. Itu namanya huruf. Tapi kalau dalam membaca huruf muqatta'ah yang ada pada ayat pertama di beberapa surat, maka kita harus membaca sesuai dengan ejaannya. Makanya ketika kita baca surat Al-Kahfi, surat Maryam misalkan, jangan kaget kalau misalkan kok ada ikhfanya, padahal kan tulisannya cuma ka, ha, ya, ain, sod. Kan nggak ada nun mati di situ. Cuman kita harus membaca sesuai dengan ejaan. Contoh, kaf. Kaf itu kan berarti huruf kaf, alif, fa. Berarti ada fa-nya. Kita harus jelaskan. Kaf. Ada f-nya. Nah, adapun ha sama ya, kalau kita melihat dalam Mushaf Madinah itu tidak ada benderanya, tapi dia fathah berdiri, yang menandakan mat lazim itu kan adalah mat yang dibaca 6 harokat ya. Tapi ternyata ada juga huruf muqatta'ah yang keluar dari awal surat yang dia dibaca 2 harokat saja. Itu disebut dengan mat tabi'i harfi. Itu 2 harokat. Jadi ha sama ya itu kalau sesuai dengan ejaannya ha dan ya. Apa? Ha setelahnya alif, berarti nggak ada huruf lagi. Ya juga demikian, ya setelahnya alif. Sehingga cukup dibaca 2 harokat saja. Kalau yang dibaca lebih dari 2 harokat, itu ada 3 huruf. Kayak contoh tadi, kaf. Kan ada 3 huruf, kaf, alif, dan fa. Sehingga dibaca 6 harokat. Adapun yang dibaca 2 harokat itu karena ada 2 huruf saja. Ha, ya. Karena setelah ha cuman alif. Karena nggak ada benderanya. Betul. Dan itu salah satunya. Kalau melihat dari sisi ejaan, karena dia cuma ada 2 huruf saja, bukan 3.
Itu makanya dibaca kaf ha ya. Nah, ain ain ini kan ada hukum namanya mat. Mat. Dan mat ini kan madlin. Ain itu apa? Huruf ain, ya mati, kemudian nun ujungnya. Ain. Nah, kan ada nun nih di ujungnya. Setelah nun itu kan huruf apa? Shad. Nah, terjadilah di situ hukum namanya ikhfa. Itu yang mengakibatkan akhirnya dia ada ikhfanya karena tadi sesuai dengan melihat ejaannya ternyata ada nun mati di situ. Makanya kita baca kaf ha ya ain. Jadi baca ain dulu, ain sad. Karena ejaan sad kan akhirnya ada dal. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu ejaannya, ejaan huruf hijaiyah. Kalau alif ya alif, ba berarti ba'u, ta ya ta'u. Nah, kalau ada ba'u ta'u berarti kan ini ejaannya berapa huruf? Ba'u Dan ta'u. Ba'u, contoh ba'u itu ada berapa ejaan? 3. Ba, alif, hamzah. Nah, yang 3 ejaan ini dia harus dibaca 6 harokat. Ta'u, tha'u, jimu. Jimu juga sama karena ada 3 huruf dan ada matnya. Ha'u, ya. Kemudian enggak, kalau ha itu ada yang mengatakan 2. Hamim. Maka tulisannya cuma ha saja. Kemudian kha, u, dalu, zalu. Nah, itu ejaan-ejaan sampai terakhir ya. Nah, makanya kayak toha, mengapa dia dibaca 2 harakat? Karena sesuai ejaannya cuma 2 huruf. To, alif, ha, alif. Jadi toha. Karena ejaannya cuma 2. Nah, itu yang harus kita pahami bersama mengenai huruf muqatta'ah ini. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita perhatikan. Tadi sebagaimana disebutkan bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wallazimul harfiyyu awwalas suwar ya wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Bahwa ada di situ 8 huruf yang dia itu harus dibaca dengan 6 harokat. 8 tadi kan disebutkan huruf muqatta'ah atau huruf yang keluar di ayat pertama beberapa surat itu secara keseluruhan itu ada 14 huruf. Baik itu alif maupun yang 2 harokat ha tadi ya. Nah, itu. Nah, dari 14 huruf tadi disebutkan bahwa huruf muqatta'ah merupakan huruf yang dia itu keluar di ayat pertama di beberapa surat. 14 huruf tadi. Nah, di mana dari 14 huruf tadi itu dalam membaca kadarnya ternyata terdapat tingkatan dalam masalah panjangnya. Yang di mana dari 14 tadi 8 di antaranya itu kita harus membaca dengan kadar 6 harokat. Apa saja 6 harokat itu? Sebagaimana disebutkan yajma'uha hurufu kam asal naqas. Kam berarti kaf sama mim, asal ain sin lam, naqas nun qaf sama sad. Contoh kaf. Kita dalam membaca soal Maryam, kafnya panjang berapa harokat? 6. Karena kita lihat di Al-Quran juga ada benderanya. Mim. Mim itu kalau dalam Al-Quran berapa? 6 juga. Karena ada benderanya. Nah, kemudian ain. Ain juga dalam surat Maryam tadi bagaimana? Ada benderanya. Kemudian sin. Yasin. Sinnya panjang. 6 harokat. Kemudian lam. Alif lam. Itu panjang. Asal naqas. Nun. Nun itu kan panjang 6 harokat. Nun, qaf juga dan sad juga. Nah, dari 14 huruf tadi yang keluar di awal ayat di beberapa surat, 8 di antaranya harus membacanya dengan apa? 6 harokat. Berarti dari 14 dikurangi 8 berapa? 6. 14 dikurangi 8? 6. Nah, 6. Kemudian dari 6 itu nanti ada hukum namanya lazim mat tabi harfi. Mat tabi harfi ini adalah huruf yang keluar di awal surat, akan tapi bedanya dia dibaca 2 harokat. Kalau tadi kan 6 ya, kalau ini 2 harokat.
Hurufnya apa saja? Disebutkan ya oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan wa dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafdhin hayyin tahir. Nah, hayyun tahir atau hayyin tahir, ha, ya, ta, ha, ra. Nah itu tadi sisa hurufnya berapa? 6. 6. 5 di antara yang tersisa tadi itu kita dalam membacanya harus membaca dengan 2 harokat. Di antaranya tadi apa? Huruf ha. Maka kalau kita baca soal Ahqaf misalkan hamim, hanya berapa harokat? Hanya 2. 2. Kemudian ya, yasin, ya-nya berapa harokat? 2. 2. Toha, to-nya berapa? 2. 2. Ha juga, ro juga. Ro. Alif lam ro. Nah, 5 huruf ini dia dibaca 2 harokat. Adapun apa itu yang satunya? Yang satunya itu adalah alif. Alif itu tidak berharokat. Langsung alif seperti itu. Nah, sehingga dari 14 huruf yang keluar dari awal surat ya, di beberapa awal surat itu dari 14 huruf tadi ternyata kita bagi menjadi 4 bagian dari 14 huruf itu. Ada yang dia itu dibaca 6 harokat. Ada yang dia itu dibaca 6 atau 4 harokat. Jadi yang pertama itu adalah huruf mad lazim yang dia itu harus dibaca 6 harokat. Adapun yang kedua adalah dia dibaca 6 harokat tapi ternyata tidak mengapa dibaca 4 harokat saja. Nah, yang ketiga itu adalah huruf mad lazim ya, huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat saja, dan yang keempat itu tidak berharokat. Artinya nggak dibaca panjang, yaitu alif. Nah, yang pertama, huruf tadi yang disebutkan huruf muqatta'ah yang dibaca 6 harokat, itu tadi hurufnya adalah apa? Naqasa salukum. Ya. Jadi tidak ada ainnya. Jadi naqasa asalukum itu ainnya ditiadakan ya. Itu huruf yang dibaca 6 harokat ketika berada di ayat pertama di beberapa surat. Adapun yang kedua huruf ain, tadi disebutkan huruf ain itu asalnya dibaca 6 harokat. Cuma sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Untuk huruf muqatta'ah huruf ain itu memang asalnya boleh 6 harokat, tapi juga tidak mengapa dibaca 4 harokat saja. Itu. Kemudian yang ketiga, huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat itu adalah yang hayun tohur tadi, yang 5 huruf. Adapun yang keempat itu alif, tidak dibaca panjang. Nah, inilah huruf-huruf muqatta'ah yang kita harus ketahui, di mana ternyata tidak semua huruf yang keluar di ayat pertama di beberapa surat itu ternyata tidak semuanya dibaca 6 harokat. Ternyata ada yang dibaca 2 harokat, ternyata ada yang boleh 4 harokat. Nah, ini harus kita pahami bersama. Namun, secara keumuman memang huruf muqatta'ah yang keluar di ayat pertama di beberapa surat itu secara keumuman semuanya dibaca panjang. Yang dibaca pendek hanya beberapa saja. Biasanya itu ditandai dalam Al-Quran itu yang panjang itu bendera. Kalau yang tidak baca panjang artinya 2 harokat itu cuman fathah berdiri. Nah itu nanti bisa dilihat saja dalam mushaf. Itu yang harus kita ketahui bersama mengenai apa namanya huruf muqatta'ah. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya mad lazim harfinya. Ini kita baru membahas mengenai huruf muqatta'ahnya. Ya, huruf muqatta'ah itu adalah huruf tadi yang keluar dari ayat pertama di beberapa surat. Yang tadi yang dibaca dengan ejaan, bukan dibaca dengan huruf ya. Makanya kayak tadi contohnya alif lam mim, itu ejaan kita bacanya alif lam mim. Itu dengan ejaan. Kalau dengan hurufnya ya kita bacanya alam. Nah, seperti itu. Itulah perbedaannya. Dan di antara faidah kita mengetahui huruf muqatta'ah ya adalah kita tidak ada yang tahu mengenai maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Sehingga kita cukup mengimani kemudian membaca sesuai dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bacaan dengan ejaan tadi. Ya, jangan dibaca alam, jangan dibaca yasan, tidak, yasin, sesuai dengan ejaannya. Itulah yang harus kita fahami bersama. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan mencari hukum-hukum tajwid yang ada di surah Al-Insyirah, karena kita masih berada di surah tersebut. Tepatnya kita saat ini insyaallah ta'ala akan membahas dua ayat ya terakhir di surah Al-Insyirah, yaitu ayat 7 dan ayat 8. Diperhatikan di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Perhatikan di ayat yang ke-7, di situ ada huruf fa, diawali oleh huruf fa. Seringkali ini huruf fa ini tidak nampak sifat dari hamznya. Dibacanya faidha, 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 faidha. Harusnya kan huruf ini ketika harokat belum terucap, sifatnya sudah jelas. Harokatnya belum terucapnya. Nah, itu belum terucap tuh harokatnya. Tapi hamznya sudah nampak. Sehingga kita harus menampakkan terlebih dahulu, harus menjelaskan terlebih dahulu sifat hamz fa-nya. Faidha, faidha, faidha. Nah, dijelaskan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya farota. Nah, di situ ada huruf ghain. Dan huruf ghain ini merupakan huruf yang dia itu sifatnya mengalir, yaitu rikhawa atau rakhawa. Dia mengalir namun disertai dengan ketebalan. Karena huruf ghain ini memiliki sifat namanya isti'ala. Sehingga kita membacanya dengan mengalirkan disertai dengan menebalkan hurufnya. Jadi jangan kita baca seperti ini. Fa'idha faraghta. Bukan faraghta. Kalau faraghta itu sudah dapat memang makhrajnya dan yang sifatnya, akan tapi kurang sempurna saja pada ketebalannya. Harusnya dibaca faraghta. Faraghta. Makanya saya sering kali dulu ketika saya belajar itu, saya sering dibilang oleh guru kami, lihat ke kucing kalau berantem, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dialirkan. Faidha farota. Nah, jangan farota. Itu sudah benar, namun tidak sempurna. Ya, kalau dikatakan salah juga tidak salah ya, itu sudah benar, namun kurang sempurna. Sehingga kita harus menyempurnakan dari sisi ketebalannya saja. Itu ya. Jadi ditebalkan fa idza faragta. Apalagi faragta. Nah, bukan farag. Yang betul faragta, dialirkan. Nah, berikutnya adalah fansab. Nah, lihat di situ bahwa di situ ada nun mati ketemu huruf shad, dan ini dihukumi dengan ikhfa, yaitu membacanya dengan samar. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi oleh kita adalah samarnya ikhfa ini kita harus disertai dengan ketebalan ikhfanya. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Kita lihat kondisi huruf ikhfanya saja. Kan ikhfa itu kan apabila nun mati ketemu setelahnya huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini kan nggak semuanya tipis. Nah, bila mana yang tebal, maka ditebalkan. Contoh huruf shad ini. Sebagaimana di antara ulama tajwid, mereka ada yang mengatakan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, tebalkanlah gunnah pada ikhfa bila mana huruf ikhfa ini bersifat isti'la. Contoh nun mati ketemu shin. Shin itu sifatnya isti'la atau istifal, tebal atau tipis? Kalau kita baca tebal tipisnya, kita lihat aja huruf shin ketika harokat fathah dibacanya apa? Sya, bukan sho. Nah, sehingga kalau dibaca sya vokalnya a itu tipis, sehingga ikhfanya menjadi tipis. Contohnya min syarri. Kalau kita baca min syarri itu ketebalan.
Ya, dia harus tipis. Min syarri. Nah, kalau sad ini dia harus dibaca tebal karena sad memiliki sifat yaitu isti'lah. Sehingga kita tebalkan fa idza faragta fansab. Nah, kalau kita bacanya fa idza faragta fansab, itu kurang sempurna. Harus dibaca dengan tebal. Itu harus hati-hati di situ. Sama ketika dalam soal Al-Maun. Surat Al-Maun juga terkadang kita nggak menebalkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Cukup dengan menaikkan pangkal lidah. Ya dinaikkan saja, pakai apa? Terserah. Yang penting naik. Mau pakai linggis, pakai apa? Yang penting naik. Ya dinaikkan. Ya, jadi intinya pangkal lidah itu harus naik. Bukan fa, bukan. Kalau fa posisi pangkal lidah masih datar. Dinaikkan sob. Itu yang harus diperhatikan oleh pemirsa. Kemudian berikutnya ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Nah, perhatikan pada farghab. Di situ ada ra mati. Nah, huruf ra ini dia itu kan memiliki sifat namanya tawassut. Tawassut maksudnya ditahan dulu aliran sedang dengan getaran, 2 getaran saja. Wa ila rabbika farghab. Jadi ketika baca dengan getarannya itu sedikit dialihkan. Jadi jangan terburu-buru, jangan seperti ini. Wa ila rabbika farghab. Jangan. Farghab. Jadi ditahan itu. Farghab. Seperti itu. Dan terakhirnya itu ada qalqalah ba. Sehingga kita baca wa ila rabbika farghab. Jangan farghab. Kalau farghab makhrajnya benar tapi sifatnya kurang sempurna. Mungkin itu yang harus diperhatikan semuanya. Mungkin ini saja. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di ayat yang ke-7 dan 8 dari Quran surat Al-Insyirah ya, yang merupakan 2 ayat yang terakhir dari surat ini. Dan kami akan putarkan atau kami akan perdengarkan ya bacaan Quran di surat At-Tin dari teman-teman pendengar yang sudah mengirimkan melalui voice note WhatsApp kami di 0852 1093 943. Buat yang belum, kami masih menantikan ya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu satu persatu berikut ini bacaan Quran yang sudah dikirimkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fi. Bacanya bagus, Masya Allah. Namun ada beberapa huruf yang harus diperhatikan.
Pertama adalah entah ini apakah karena efek rekaman atau bagaimana. Tadi di waktu itu seperti ada sedikit udara yang keluar, bocor itu sepertinya. Harus tertahan. To itu tidak boleh ada hamas, nggak boleh ada desisan karena dia bersifat jahar. Sehingga dibaca watu. Dan juga tadi to-nya itu masih tipis ya, harus ditebalkan watu tu ya. Jangan dibaca watini wazzaitun. Watu bukan watu tapi watu. Tu itu ya. Karena to ini sifatnya bukan hanya isti'lah, bahkan dia juga sifatnya itbaq. Jauh lebih tebal dibandingkan sifat isti'lahnya. Nah, jadi dijelaskan watu di sini itu to ya. Kemudian berikutnya hati-hati pada masalah qalqalah. Ini seringkali masalah qalqalah, khususnya masalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini yang berada di tengah-tengah atau masih wasal, masih dibaca. Contoh tadi laqad khalaqnal nah, itu seperti berat. Laqad khalaqnal, jangan dilunakkan. Laqad khalaqnal. Nah, jangan kayak sakta, jangan kayak berhenti. Laqad khalaqnal, jangan. Yang betul laqad khalaqnal seperti itu. Yang taqawimnya benar. Tapi yang pertamanya ini laqad khalaqnya kurang sempurna. Nah, itu. Kemudian berikutnya ra. Ra-nya harus ditebalkan. Thumma radadna. Jangan dibaca thumma rada ro bukan ro tapi ro. Nah, jadi ini masalah tebal tipis saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fih. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya. Terima kasih ya buat teman-teman pendengar yang sudah bergabung, dan kami masih persilakan ya untuk yang barangkali ingin diperdengarkan bacaan Qur'annya dan ingin dikoreksi langsung oleh Ustadz Fauzi. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita bisa mengetahui ya kesalahan-kesalahan dalam pengucapan makharijul huruf dan juga lain-lainnya ya, yang berkaitan dengan tahsin tentunya ya. Kita akan hadirkan lagi untuk bacaan Quran yang juga sudah dikirimkan di 0852 10 943 943. Ya, berikut ini kita akan hadirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiha. Masya Allah, bacanya bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Lebih fokus pada ini saja, fokus pada huruf-hurufnya. Yaitu tadi contoh wattini wazzaitun, ti-nya dibaca panjang. Wattini wazzaitun. Nah, lebih ini aja. Bacanya lebih pelan lagi, lebih rileks lagi saja, agar nanti hurufnya semakin jelas. Ya, jadi hati-hati masalah kecepatannya. Coba dilatih nanti agak pelan lagi, agar hurufnya jelas dan panjang pendeknya juga jelas. Kemudian tadi ada sedikit huruf yang hilang, yaitu di laqad khalaqnal. Nah, ya, na-nya. Jadi itu dijelaskan huruf nunnya. Ya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya Allah itu menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi khalaqana.
ada nalnya. Laqad khalaqnal dijelaskan. Kemudian tadi fi ahsani itu pakai sin ya, bukan fi ahsyani. Hati-hati di situ. Kemudian berikutnya bedakan antara membaca illa dengan ila. Nah, kalau illa berarti kan di atas lamnya ada tasydid ya. Nah, itu ditahan dulu. Ditahan illalladzi. Nah, seperti itu. Jadi poinnya yang terpenting adalah kecepatannya dikurangi lagi, kemudian lebih tenang lagi. Insyaallah akanlah jauh lebih baik dan lebih jelas lagi bacanya. Barakallahu fiha. Iya, Masya Allah. Tadi yang fa udah Ustadz singgung belum ya? Fa kayak huruf pa ya. Iya. Ini tadi yang sesuai dengan pembahasan kita Ustadz. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Itu kayak apa namanya? Kayak nyebutnya masih Pa. pa kedengarannya ya. Betul. Fa izin itu seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Demikian tadi untuk ibu yang sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Ya Ustadz, pentingnya kita tadi Ustadz menyampaikan lebih pelan lagi. Pentingnya kita membaca secara pelan-pelan Ustadz dalam metode pembelajaran seperti ini. Kenapa Ustadz kita harus lebih pelan lagi atau tidak boleh terburu-buru seperti kita membaca biasa? Apalagi kemarin Ramadan mungkin ya cenderungnya lebih cepat gitu ngebut. Iya. Kenapa pas metode pembelajaran seperti ini kita harus lebih pelan lagi Ustadz? Iya. Sepenting apa Ustadz? Ya sepenting itu. Ya, jadi jadi memang mau cepat mau lambat itu aslinya tidak mengapa. Namun hanya saja ada beberapa kondisi yang memang kita harus memprioritaskan dengan cara bacaan yang lambat. Guna tadi untuk agar terbiasa pengucapan huruf itu jelas. Jadi memang kebanyakan para pengajar, khususnya pengajar tahsinul Quran, itu ketika kita mengajarkan kepada para pendidik ataupun peserta, itu pasti kita perintahkan untuk membaca dengan pelan-pelan. Mengapa? Agar huruf itu jelas dulu. Karena terkadang kalau cepat itu nggak jelas, kecuali kalau sudah terbiasa. Nah, makanya terbiasa ini kan ketika sudah bisa gitu mengucapkan dengan baik dan benar. Nah, makanya fase yang pertama ketika mempelajari tahsin Quran kan ini kan kondisi tertentu. Yaitu ketika kondisi belajar, maka kita pakai dengan cara yang pelan. Dan terkadang juga bacaan yang pelan ini pun ketika kita ingin mentadaburi ayat pun akan jauh lebih mengena. Sebagaimana ada perkataan salah seorang salaf, saya lupa entah itu Imam Tabrani atau Imam Katsir, beliau pernah mengatakan iqrahu ala tamahulin fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburi. Baca dengan pelan itu akan membantu kita untuk memahami makna ayat yang kita baca dan kita pun bisa mentadaburinya. Artinya fase dalam belajar usahakan dengan bacaan yang pelan agar huruf itu jelas. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, mangga silakan bisa dengan cara yang sedang bacaannya. Ya, intinya adalah penting sekali untuk membaca dengan pelan karena tadi agar huruf itu jelas terlebih dahulu. Insya Allah nanti kalau sudah bisa pelan itu cepat pun dia bisa tetap menjaga tajwidnya. Intinya adalah dalam kondisi belajar saja kita itu harus baca pelan agar hurufnya dibaca dengan jelas. Itu aja paling. Oke, iya. Mempengaruhi juga tadi Betul. saja dalam mungkin pengucapan huruf gitu ya. Kalau terburu-buru Ustadz juga jadi nggak begitu terdengar gitu ya. Betul. Untuk jelas atau tidaknya gitu ya. Karena tadi terlalu terburu-buru begitu Ustadz ya. Ya baik. Ustadz tentang ini Ustadz tadi kan disebutkan di al-insyirah ya. Fansob. Itu nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan sod ya. Betul. Selain yang pernah dijelaskan itu kan nun sukun bertemu dengan kaf ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf ya. Itu kan Ustadz sudah pernah menjelaskan ya. Iya. Kalau huruf-huruf lainnya itu apakah sama juga atau di huruf-huruf khusus isti'la Ustadz yang mungkin dengungnya itu harus tebal gitu Ustadz? Kalau secara melihat dari sisi tebal tipis, ya lihat dari sifat hurufnya.
Jadi kan huruf ikhfa yang dia itu masuk kategori isti'la ya. So, do, to, zo, kof. Udah, itu saja. Sisanya Oke. tipis. Udah itu aja. Oke, jadi gampangnya gitu saja. Gampangnya seperti itu. Cuman nanti kan ada pembahasan lainnya lagi bagaimana membaca kesamarannya antara kof dengan huruf so, do, to, zo itu kan. Karena kan berbeda-beda antara pengucapannya. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan ya atas penjelasannya. Dan nampaknya waktu juga untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini harus kita akhiri. Barakallahu fikum Ustaz ya atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah kita masih akan membahas tentang hukum mad lazim harfi ya di pertemuan selanjutnya di jam yang sama, di hari yang sama juga insya Allah. Kamis pekan yang akan datang malam Jumat di jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Masih bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala. Sehat selalu Ustadz ya. Masya Allah. Tetap semangat dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.